Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Fahmi Maulana Mahmudi dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya di sini dengan nomor NPM 25783144. Saya di sini akan menjelaskan apa itu perangkat keras, input, proses output, storage, dan peripheral. Nah, jadi perangkat keras atau disebut hardware seperti input, proses output, storage, dan peripheral. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perangkat input atau bisa dikenal input device. Nah, perangkat input ini berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari pengguna ke dalam sistem komputer. Contohnya, keyboard. Nah, keyboard fungsinya untuk memasukkan teks, angka, atau untuk memerintah, untuk mengetik. Nah, selanjutnya yaitu mouse. Mouse ini untuk menggerakkan kursor, memilih, untuk menggerakkan kursor dan memilih. Nah, contoh selanjutnya yaitu scanner. Nah, scanner ini biasanya untuk memindai dokumen fisik ke digital. Contohnya juga yaitu ada mikrofon. Nah, contoh mikrofon ini yaitu untuk memasukkan suara kita ke dalam komputer. Nah, yang selanjutnya yaitu perangkat proses atau processing device. Nah, processing device ini yaitu adalah merupakan otak dari bagian komputer. Nah, ini tuh yang processing device ini yang bertanggung jawab untuk mengolah atau memproses data dan instruksi yang masuk, yang kemudian akan menghasilkan output atau keluaran. Nah, contoh utamanya yaitu CPU atau bisa dipanjangannya Central Processing Unit atau prosesor. Nah, CPU ini komponen utama yang menjalankan instruksi program dan mengolah data. Contohnya motherboard, papan sirkuit utama tempat semua komponen CPU, RAM, kartu, dan lain-lain yang terhubung. Dan selanjutnya yaitu GPU atau Graphic Processing Unit. Ini itu memproses data grafis dan visual. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perangkat output atau output device. Nah, biasanya ini berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dan pemrosesan data. Nah, yang berupa seperti gambar, informasi, suara, atau cetakan-cetakan. Nah, contoh dari output device ini biasanya yaitu monitor. Nah, monitor ini untuk menampilkan visual. Selanjutnya ada printer untuk mencetak dokumen ke kertas, atau speaker atau handphone untuk mengeluarkan suara, dan ada proyektor yang menampilkan visual ke layar besar. Nah, yang selanjutnya ada perangkat penyimpanan atau storage device. Nah, storage device ini fungsinya itu untuk menyimpan data baik secara sementara maupun secara permanen, nah agar dapat diakses kembali. Nah, penyimpanan utama ini seperti RAM. Untuk RAM singkatan dari Random Access Memory. Ini tuh RAM ini untuk menyimpan data sementara yang sedang diakses atau diproses oleh CPU. Nah,
Data akan hilang ketika komputer mati. Dan selanjutnya ada penyimpanan sekunder atau secondary storage. Ada HDD, hard disk device, dan SSD, solid state drive, atau ini untuk menyimpan data secara permanen. Nah, contoh ada selanjutnya yaitu peripheral. Nah, secara umum istilah ini mengacu pada semua perangkat keras eksternal tambahan yang dihubungkan ke komputer, meskipun seringkali istilah ini juga untuk digunakan mencakup perangkat input-output storage. Peripheral ini memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan dunia luar. Contohnya ada printer, scanner, modem, webcam, dan joystick. Nah, yang selanjutnya yaitu perangkat lunak atau bisa dikenal software. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan beberapa tugas pada sistem komputer software. Nah, adalah jembatan antara pengguna perangkat keras dan data. Nah, perangkat lunak ini atau software memiliki berbagai macam. Nah, diantaranya ada sistem operasi atau operating system atau bisa dikenal OS. Nah, perangkat lunak utama ini yang berfungsi untuk mengolah semua sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta ini tuh bertindak sebagai antarmuka atau penghubung antara pengguna dan hardware. Nah, tanpa OS, komputer tidak akan dapat menjalankan program aplikasi. Nah, apa sih fungsi dari OS ini? Nah, fungsi utama OS ini yaitu manajemen memori, manajemen proses, manajemen file, manajemen perangkat atau I/O, input dan output. Nah, contohnya seperti Microsoft Windows, Mac OS, Linux, dan Android dan iOS. Nah, contoh bagian selanjutnya yaitu ada bahasa pemrograman atau programming language. Nah, bahasa standar berupa instruksi dan aturan yang digunakan oleh programmer untuk menulis atau membuat program pada komputer. Nah, ini tuh memiliki level bahasa, ada tingkat rendah dan tingkat menengah dan tingkat tinggi. Biasanya apa sih tingkat rendahan itu atau low level? Ini seperti bahasa mesin, memiliki kode 0 dan 1. Nah, dan bahasa assembly paling dekat dengan hardware. Tingkat menengah misalnya ada middle level. Contohnya bahasa C dan C++. Nah, ada tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu atau high level. Ini menggunakan kata yang lebih mudah dipahami manusia seperti bahasa Inggris. Contohnya seperti Python, Java, PHP, JavaScript, dan Pascal. Nah, ada selanjutnya yaitu aplikasi atau application software. Nah, program yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi spesifik yang dibutuhkan oleh pengguna. Contohnya seperti pengelola Microsoft Word, seperti Google Docs, pengelola angka, contohnya Microsoft Excel atau Google Sheet. Atau ada desain grafis atau bisa dikenal Adobe, contohnya Adobe Photoshop dan Corel Draw. Atau ada juga browser web. Atau bisa dikenal Google Chrome, atau ada seperti contohnya ada Google Chrome, Mozilla Firefox. Nah, yang selanjutnya ada perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer atau perangkat dalam suatu jaringan yang memungkinkan mereka untuk berbagi data
sumber daya, dan koneksi internet. Nah, perangkat utama dari jaringan ini atau perangkat fungsinya NIC atau bisa dikenal Network Interface Card atau LAN. Nah, kartu yang dipasang di komputer atau laptop untuk menghubungkan ke jaringan menggunakan kabel atau nirkabel seperti Wi-Fi. Nah, kabel jaringan media fisik untuk transmisi data antar perangkat. Contoh, kabel UTP, kabel serat optik atau fiber optik. Nah, terus konektor komponen yang dipasang di ujung kabel untuk menghubungkan ke NIC atau perangkat jaringan lainnya. Contohnya ada RJ45 untuk kabel UTP dan hub untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Nah, hub ini mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung kurang efisien. Terus selanjutnya ada switch mirip hub. Nah, tapi lebih cerdas. Switch ini mengirimkan data hanya ke alamat tujuan yang spesifik karena untuk meningkatkan efisiensi dan performa jaringan. Yang selanjutnya ada router perangkat. Router perangkat ini yang hubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Misalnya ada jaringan rumah atau kantor ke internet dan menentukan jalur terbaik untuk transmisi data atau routing. Nah, ini ditransmisikan melalui saluran telepon atau kabel. Nah, dan sebaliknya. Nah, untuk menghubungkan ke internet service atau service provider atau ISP. Nah, dan selanjutnya ada access point. Nah, atau AP ini menyediakan koneksi nirkabel Wi-Fi ke perangkat yang berada dalam jangkauannya. Selanjutnya ada repeater. Repeater ini fungsinya untuk memperkuat sinyal jaringan yang melemah akibat jarak yang terlalu jauh, sehingga sinyal dapat menempuh jarak yang lebih panjang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.